Akibat sopir truk mengantuk, sebuah truk kontainer terguling di kilometer 12 tol dalam kota Jakarta Selatan. Berikut informasi selengkapnya kami hadirkan dengan warga yang menemukan bayi di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur dan kebakaran kios di Kabupaten Bogor dalam kilas metropolitan. Sebuah truk terguling di kilometer 12 tol dalam kota Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Sopir mengaku mengantuk saat berkendara hingga membuat laju truk oleng dan menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling. Petugas jasa marga terpaksa memberlakukan buka tutup jalan selama 2 mobil derek dan 1 unit kren berupaya mengevakuasi truk. Tak ada korban jiwa, namun terjadi kemacetan sepanjang 7 km, mengingat kecelakaan terjadi saat jam berangkat kerja. Warga Kampung Kaum, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor digegerkan dengan penemuan jasad bayi dengan ari-ari yang masih menempel di badannya, mengapung di aliran Sungai Cilengsi Rabu pagi. Jasad bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh seorang pencari ikan. Saat ditemukan, kondisi bayi sudah dalam keadaan mengapung di antara tumpukan sampah. Bayi malang itu lalu dibawa ke rumah ketua RT setempat. Kapolsek Cilengsi, Kompol Zulkarnain menjelaskan polisi masih terus berupaya mengungkap siapa pelaku pembuangan bayi itu. Kebakaran ya. 2 kios yang merupakan toko sembako dan bengkel motor di Jalan Raya Narogong, Desa Limus Tunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, ludes dilelap api Rabu dini hari. Limus Tunggal. Pemilik kios menjelaskan kebakaran diduga berasal dari obat nyamuk bakar. Adanya bahan bakar minyak serta gas dalam kios membuat api semakin membesar. Tak ada korban jiwa maupun luka karena pemilik kios yang tertidur segera lari keluar menyelamatkan diri. 2 mobil damkar sektor Cilengsi dikerahkan. Tim Liputan CNN Indonesia. 5 orang terluka saat sebuah minibus menabrak beton pembatas jalan di Tol Jagorawi Sentul. Sementara itu, tabrakan adu banteng antara truk box dan minibus travel terjadi di jalur Pantura di wilayah Hutan Baluran, Situbondo. Sebuah minibus menabrak beton pembatas jalan di Tol Jagorawi Sentul kilometer 38 Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi. Akibatnya 2 orang menderita luka berat dan 3 orang lainnya luka ringan. Seluruh korban kemudian dilarikan ke rumah sakit. Awalnya minibus melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Saat melintas di lokasi kejadian, kendaraan mendadak oleng dan menghantam beton pembatas hingga terbalik. Petugas gabungan PJR dan Jasa Marga memindahkan kendaraan yang ringsek menggunakan truk derek. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas tol dari arah Bogor menuju Jakarta macet parah selama hampir 1 jam. Tabrakan adu banteng antara truk box dan minibus terjadi di jalur Pantura Hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur Rabu pagi. Akibatnya, 2 penumpang terluka parah lantaran terjepit bodi mobil yang ringsek. Sementara penumpang lain dan supir yang terluka menunggu pertolongan di bahu jalan. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Wonorejo. Sementara korban yang terluka parah dirujuk ke RSUD Abdurrahim Situbondo. Polisi menyebut kecelakaan terjadi ketika truk box melaju kencang dari arah Surabaya, oleng, dan menabrak minibus yang melaju dari arah berlawanan. Tim Liputan CNN Indonesia. Unjuk rasa mahasiswa menolak Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPRD Sumatera Utara Kota Medan diiringi aksi lempar telur dan tomat. Di Palopo, Sulawesi Selatan, pemilihan ketua BEM IAIN Palopo pada hari Selasa berakhir kericuhan. Sejumlah mahasiswa dan polisi terluka. Pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, Sulawesi Selatan, Selasa siang berakhir kericuhan. Kericuhan terjadi saat proses penghitungan suara diprotes oleh masing-masing pasangan calon. Panitia dituding melakukan kecurangan dan berujung saling serang di lokasi pemungutan suara di dalam kampus IAIN Palopo. Kerusuhan pun meluas hingga luar kampus. Sejumlah mahasiswa termasuk polisi terluka akibat pukulan dan lemparan batu. Selain korban luka, fasilitas kampus juga rusak. Di Kota Medan, mahasiswa dari sejumlah kampus menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Utara Rabu sore. Unjuk rasa menolak Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini juga diiringi aksi lempar telur dan tomat ke dalam gedung DPRD. Massa kecewa tidak diizinkan menemui anggota dewan. Sebelumnya massa juga sempat berupaya menerobos pagar kantor DPRD. Dalam orasinya, para mahasiswa menuding penerbitan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja melangkahi keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam kurun waktu 2 tahun.
Tim Liputan CNN Indonesia.